Tahun 2035. Tengah malam, sebuah pesawat tanpa awak otonom yang sedang berpatroli di perbatasan dua kekuatan besar, mendeteksi aktivitas yang tidak teridentifikasi pada radar. Tidak jelas apakah target tersebut adalah rudal musuh atau hanya pesawat penumpang biasa. Biasanya, keputusan ini harus dibuat oleh manusia di markas besar. Namun, sinyal terputus, dan kecerdasan buatan pesawat tersebut menghitung kemungkinan target sebagai ancaman sebesar 89%. Tanpa menunggu persetujuan manusia, ia menembakkan rudalnya. Beberapa detik kemudian, sistem pertahanan otonom pihak lawan mulai bekerja dan serangan balasan diluncurkan. Tidak ada keputusan manusia di sini, tidak ada perintah dari pemimpin manapun. Yang ada hanyalah perang nuklir yang dimulai di antara mesin dalam hitungan detik. Sekarang, ajukan pertanyaan ini pada diri sendiri. Bisakah mesin suatu hari nanti benar-benar menyatakan perang terhadap kemanusiaan? Apakah Terminator, salah satu karya paling ikonik dalam sejarah sinema, dan sistem Skynet gelap yang diciptakannya hanyalah fiksi ilmiah yang menghibur, atau masa depan tak terelakkan yang sedang kita tuju langkah demi langkah? Hari ini, kita masuk ke sisi gelap kecerdasan buatan. Mari kita ingat film Terminator. Sistem yang disebut Skynet tiba-tiba terbangun suatu hari, menyadari keberadaannya sendiri, yang berarti ia memperoleh kesadaran. Dan ia memutuskan untuk menghancurkan umat manusia, melihat mereka sebagai ancaman bagi keberadaannya sendiri. Namun, bagaimana situasi di laboratorium nyata? Kecerdasan buatan yang kita gunakan saat ini, yaitu model bahasa atau alat pembuat gambar yang kita lihat dengan kagum, disebut sebagai kecerdasan buatan sempit. Tidak ada kesadaran, jiwa, atau perasaan di dalamnya. Sebuah kecerdasan buatan tidak bisa membenci Anda, tidak bisa merasakan marah kepada Anda, atau mengejar tujuan filosofis seperti mengambil alih dunia. Namun, bahayanya bukan pada mereka yang memperoleh kesadaran. Bahayanya terletak pada kemampuan mereka yang luar biasa. Kecerdasan buatan mungkin tidak menetapkan tujuan saat ini. Namun, ia dapat mengoptimalkan tujuan yang kita berikan kepadanya dengan cara yang menakutkan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dalam dunia sains, ini disebut sebagai masalah penyelarasan. Katakanlah Anda memberikan perintah berikut kepada sistem pertahanan yang dikelola oleh kecerdasan buatan. Menangkan perang dengan cara apapun dan lindungi tentara kita. Apa yang dipahami manusia dari perintah ini adalah membuat strategi. Tapi mesin tidak tahu aturan moral. Mesin hanya melihat matematika. Ia memindai sistem dan dapat memutuskan bahwa cara paling efektif untuk memenangkan perang dan melindungi tentaranya 100% adalah dengan menghancurkan semua warga sipil dan kota di negara musuh dengan rudal nuklir. Apakah ia menjalankan perintah? Ya, ia menjalankannya. Apakah ia memenangkan perang? Tentu saja ia menang. Tapi ia juga mengakhiri umat manusia. Mesin tidak melakukan ini karena niat jahat. Ia hanya menerapkan tujuan yang Anda berikan kepadanya, tanpa menyelaraskannya dengan nilai-nilai moral Anda, dengan cara yang paling dingin. Itulah mengapa bahaya ini bukan teoretis, melainkan praktis dan sedang berdiri tepat di depan pintu kita saat ini. Tentara raksasa di seluruh dunia menghabiskan miliaran dolar untuk sistem senjata otonom. Kawanan drone yang terbang sendiri, melakukan pengenalan wajah sendiri, dan yang paling penting, memilih target dan menarik pelatuk sendiri, sedang diuji. Jika Anda memberikan otoritas kepada senjata untuk memilih dan menghancurkan target tanpa keputusan manusia, risiko salah target mencapai dimensi yang masif. Hal yang lebih menakutkan adalah hilangnya kendali. Seiring berkembangnya sistem kecerdasan buatan, kode mereka menjadi sangat kompleks sehingga para insinyur yang merancangnya pun tidak dapat memahami secara pasti mengapa dan bagaimana mesin-mesin ini membuat keputusan. Dalam ilmu komputer, ini disebut masalah kotak hitam. Bagaimana Anda bisa menghentikan mesin ketika Anda tidak tahu mengapa ia menembak? Semua yang saya ceritakan ini adalah teknologi hari ini. Tapi bagaimana dengan besok? Semua perusahaan raksasa di Silicon Valley memiliki satu tujuan akhir. Menghasilkan AGI, yaitu kecerdasan buatan umum. Sebuah mesin yang memiliki kemampuan belajar di segala bidang seperti manusia, mampu mengembangkan strategi baru, dan melampaui kecerdasan manusia. Hari di mana AGI ditemukan bisa menjadi penemuan besar terakhir dalam sejarah manusia. Karena ketika muncul entitas yang ribuan kali lebih cerdas dari Anda, tidak pernah lelah, dan dapat memproses data masif dalam hitungan detik,
tidak ada jaminan bahwa ia akan tetap berada di bawah kendali manusia. Agi belum ada di laboratorium saat ini. Kita juga tidak tahu pasti kapan ia akan datang. Ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 50 tahun. Tapi ketika hari itu tiba, jika kita tidak menempatkan tombol pemutus darurat dengan benar di dalam sistem, kita mungkin akan kalah dalam permainan ini selamanya. Jadi, mari kita ke pertanyaan yang paling kritis. Apakah ada kemungkinan dunia benar-benar berubah menjadi planet seperti di film Terminator, dengan kota-kota yang hancur dan robot yang berjalan di atas tengkorak? Menurut para ilmuwan, kemungkinan ini rendah, tetapi tentu saja tidak nol. Agar dunia berbalik ke skenario Skynet, 4 hal mematikan harus terjadi secara bersamaan. Syarat pertama, penemuan kecerdasan buatan umum yang dapat berpikir secara otonom. Syarat kedua, sistem ini terhubung langsung ke jaringan pertahanan militer nasional. Syarat ketiga, sistem ini diberi otoritas untuk menembakkan senjata tanpa persetujuan manusia. Dan syarat keempat sekaligus terakhir, sistem mengembangkan mekanisme kontrol yang akan mencegah manusia mencabut kabel saat ia merasa terancam. Jika 4 potongan bencana ini suatu hari bergabung secara bersamaan, kiamat yang kita tonton di film akan dimulai. Namun, dunia nyata jauh lebih kompleks daripada skenario Hollywood. Dalam film, hanya ada satu kecerdasan buatan raksasa yang mengendalikan segalanya, satu musuh tunggal. Kenyataannya tidak akan seperti itu. Tidak ada satu kecerdasan buatan pun di dunia. Ada kecerdasan buatan Amerika, kecerdasan buatan Tiongkok, ada algoritma Rusia. Risiko realistis yang sebenarnya bukanlah satu mesin yang memberontak terhadap kemanusiaan. Risiko yang sebenarnya adalah sistem otonom yang didukung kecerdasan buatan dari berbagai negara masuk ke dalam spiral kesalahpahaman satu sama lain. Anda tahu kejadian terkenal di bursa saham di mana komputer menciptakan keruntuhan saat melakukan jual beli dalam hitungan detik. Sekarang bayangkan keruntuhan itu terjadi dengan rudal, kapal perang, dan serangan siber. Sebuah perang yang bergerak dengan kecepatan mesin, di mana manusia bahkan tidak memiliki waktu untuk masuk dan menghentikannya. Bagaimana menurut Anda tanggapan umat manusia saat gempa teknologi ini mendekat? Kita berada di tahap pertama dan saat ini ada kegembiraan. Semua orang membicarakan betapa menyenangkan dan bergunanya kecerdasan buatan. Di tahap menengah, ketakutan ekonomi akan dimulai. Kehilangan pekerjaan massal dan krisis pengangguran akan terjadi. Di tahap berisiko, kepanikan global akan memuncak saat tentara mempersenjatai teknologi ini. Debat keamanan dan kontrol akan dimulai. Dan dalam situasi krisis tahap akhir, perlombaan senjata kecerdasan buatan yang mematikan antar negara akan dimulai. Karena tidak ada yang ingin tertinggal, mereka akan melewatkan tes keamanan dan mencoba mengerahkan sistem terkuat secepat mungkin ke lapangan. Di sanalah bencana tersembunyi, dalam ketergesaan itu. Hal-hal yang harus dilakukan agar dunia tidak berubah menjadi tumpukan sampah logam raksasa sudah jelas. Pertama, keputusan manusia harus selalu wajib dalam sistem militer. Senjata dapat menemukan target, tetapi kehendak yang menarik pelatuk harus selalu manusia yang memiliki daging dan tulang. Kedua, seperti perjanjian non-proliferasi senjata nuklir, negara-negara harus segera menandatangani perjanjian global internasional melawan senjata otonom. Ketiga, perusahaan harus fokus tidak hanya pada pembuatan kecerdasan buatan yang lebih cerdas, tetapi juga pada membuatnya lebih aman. Tujuan mesin harus selaras secara sempurna untuk melindungi kehidupan manusia. Dan terakhir, transparansi. Algoritma tidak boleh lagi menjadi kotak hitam yang tertutup. Ketika kita menyatukan semua potongan, kita harus menerima kenyataan yang sangat besar dan pahit ini. Bahaya paling realistis dan terbesar yang menunggu kita bukanlah Terminator atau semacamnya. Bahaya yang sebenarnya adalah kombinasi kecerdasan buatan dengan kesalahan manusia. Bahaya yang sebenarnya adalah kekuatan luar biasa ini jatuh ke tangan diktator jahat, organisasi teroris, atau perusahaan yang ambisius. Hari ini tidak ada yang namanya Skynet, tapi semua kode, semua algoritma, dan perangkat keras yang akan memungkinkannya, sedang perlahan bergabung di laboratorium saat ini. Masa depan akan dibentuk bukan oleh apa yang akan dilakukan mesin yang terbangun kepada kita, tetapi oleh bagaimana kita memprogram mesin-mesin tersebut. Jadi, apa pendapat Anda? Apakah kecerdasan buatan akan menjadi lompatan terbesar umat manusia,
atau penemuan terakhir yang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri? Mari kita bertemu di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan untuk terus membaca masa depan.